Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru seluruh Indonesia. Saya, Elsie Ananda dari SDN 19 Bantan, akan memaparkan aksi nyata topik strategi dalam pelaksanaan PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD menuju sekolah dasar. Makna, peran, dan fungsi PPDB. PPDB merupakan proses penerimaan peserta didik baru, yakni suatu sistem pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang baru lulus sekolah di tingkat sebelumnya untuk dapat menempuh pendidikan di suatu lembaga pendidikan di tingkat selanjutnya, yang dalam hal ini adalah SDN 19 Bantan. Kemudian, melalui PPDB, kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik, karena pada saat kita mengenalkan lingkungan belajar dan juga memberikan pengalaman yang menyenangkan, pada saat itulah kita dapat melihat potensi peserta didik juga karakter yang berbeda, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan belajar mereka. Nah, baru-baru ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, atau yang akrab disebut Mas Menteri, meminta satuan pendidikan untuk menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung dari proses penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar atau sederajat. Mas Nadiem menjelaskan, dihilangkannya tes calistung dari proses PPDB pada sekolah dasar atau sederajat harus dilakukan, karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Sebab, kata Mas Menteri lagi, masih ada anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di satuan PAUD dan belum pernah mendapatkan pelajaran calistung. Sehingga sangat tidak tepat apabila anak diberikan syarat tes calistung untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan dasar. Oleh karena itu, berdasarkan hasil rapat sekolah dan hasil diskusi kami bersama, maka sekolah kami sudah memutuskan untuk tidak mengadakan tes calistung dalam proses PPDB tahun ini. Lalu, kalau tidak menggunakan tes calistung, apakah sekolah tidak memiliki alternatif lain dalam proses PPDB? Tentu tidak demikian. Ada alternatif lain yang dapat dilakukan agar proses PPDB berjalan lebih menyenangkan dan sekolah pun dapat menjaring potensi dari peserta didik baru, yakni dengan cara memfasilitasi peserta didik dan orang tua untuk dapat mengenal lingkungan belajar, mengadakan tes minat dan bakat dengan memberikan pengalaman bermakna, dan juga menyenangkan kepada peserta didik, seperti bernyanyi, mengadakan permainan edukasi, menggambar, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah video proses diskusi kami dalam menentukan strategi PPDB di sekolah. Gini Bu, gimana tentang PPDB di sekolah kita? Apakah kita perlu merencanakan pelaksanaan PPDB nanti? Gimana ya Bu Elsie, Bu Aspa, Ya. untuk PPDB nanti kita adakan tes calistung aja Bu Elsie, Bu Aspa. Gimana? Saya setuju itu Bu, kalau diadakan tes calistung. Tapi Bu, menurut saya tidak boleh tes calistung untuk siswa baru karena mereka masih masa transisi dari PAUD ke SD. Apalagi di sekolah kita ini banyak anak-anak yang tidak masuk PAUD atau TK sebelumnya. Oh gitu. Tapi Bu Elsie, Bu Aspa, kalau kita tidak laksanakan tes calistung kepada siswa-siswi baru itu, maka kita tidak akan tahu mana siswa yang bisa baca atau mana siswa yang belum bisa baca. Nah, itu akan menjadi kendala untuk guru kelas 1. Sulit sekali untuk mengajar anak-anak di kelas 1 nantinya. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru. Kita harus bisa memberikan fondasi yang kuat kepada peserta didik kita. Betul juga tuh Bu Elsie. Tapi bagaimana ya alternatifnya agar kita tahu kemampuan masing-masing siswa kita itu? Bagaimana kalau kita tes minat dan bakatnya saja? Kalau itu saya sangat setuju sekali Bu. Bagus tuh Bu.
Oke, berarti sebelum PPDB nanti kita guru-guru mempersiapkan semuanya untuk misalnya menggambar atau apa kita siapkan untuk mentes anak nanti. Oke Bu? Oke, mantap itu Bu. Sebagai penutup dari video ini, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa tes Calistung sudah tidak sesuai lagi untuk dilaksanakan kepada calon peserta didik yang baru masuk ke sekolah dasar. Karena hal itu akan mematikan karakter dan hanya akan merampas hak anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dasar, serta tidak memberikan kesempatan kepada mereka dalam mengeksplorasi potensi dasar yang dimiliki oleh masing-masing anak. PPDB perlu dilakukan dengan cara yang lebih menyenangkan, sehingga anak-anak akan lebih termotivasi dan antusias untuk bersekolah. Sekian video aksi nyata ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.